Perkenalkan, nama saya Karnasi. Di sini saya akan membacakan ringkasan saya, yaitu mata kuliah Manajemen Pemasaran, Strategi Produk. A. Pengertian strategi produk dan produk. Strategi produk adalah suatu strategi yang dilaksanakan oleh suatu perusahaan yang berkaitan dengan produk yang dipasarkannya dan juga berhubungan pula dengan hal-hal lain atau atribut lain yang melekat pada produk tersebut. Sedangkan pengertian dari produk adalah segala sesuatu yang diharapkan yang dapat memenuhi kebutuhan manusia ataupun organisasi. Produk yang berhasil berarti produk yang dapat benar-benar memenuhi kebutuhan dan keinginan atau selera konsumennya. Keberhasilan suatu produk diukur dari kemampuan produk itu untuk memenuhi kebutuhan sejumlah manusia yang cukup luas. Jadi, dengan kata lain harus mampu memperoleh keberhasilan ekonomis yang tinggi. Suatu produk yang baru yang akan berhasil serta akan mulai diperkenalkan atau dilansir atau launching the new product haruslah direncanakan dengan teliti agar nantinya dapat menjadi produk yang berhasil. Jenis-jenis atau klasifikasi produk berikut merupakan susunan dari klasifikasi produk yang dijelaskan sebagai berikut. Yang A. Barang tahan lama. Barang yang berwujud yang biasanya untuk dipakai dalam waktu lama, misalnya alat perlengkapan rumah tangga. B. Barang tidak tahan lama. Barang yang berwujud yang biasanya habis dikonsumsi satu kali pemakaian, misalnya makanan dan minuman. C. Jasa. Produk yang tidak berwujud biasanya berupa pelayanan yang dibutuhkan oleh konsumen. D. Barang konsumsi. Barang yang dibeli oleh masyarakat untuk dipakai sendiri atau dikonsumsikan sendiri guna memenuhi kebutuhan sehari-hari. Barang konsumen atau barang konsumsi ini dapat dibedakan menjadi beberapa jenis lagi, yaitu barang konvenien atau kebutuhan hidup sehari-hari, barang impulsif, barang yang biasa dibeli tanpa rencana di mana konsumen secara mendadak setelah melihat barang tersebut. Barang darurat, barang yang dibeli untuk kebutuhan yang mendadak. Barang shopping, barang kebutuhan perlengkapan yang mana terhadap barang tersebut dalam proses pemilihan dan pembeliannya, konsumen terlebih dahulu memperbandingkan dan mempertimbangkan harga, warna, model, dan sebagainya. Selain barang konsumsi, ada juga yang dimaksud merupakan barang industri. Perbedaan barang industri dengan barang konsumsi terletak pada tujuan pembelinya. Barang industrial dapat dibedakan menjadi beberapa macam. Yang pertama, bahan baku, yaitu kebutuhan pokok dari suatu industri yang akan menghasilkan suatu produk atau barang. Misalnya pabrik kain membutuhkan benang sebagai bahan dasarnya. Bahan pembantu, sesuatu yang bukan menjadi unsur utama dari barang jadi akan tetapi berupa bahan tambahan yang dibutuhkan dalam proses produksi. Mesin-mesin dan peralatan dibutuhkan guna melaksanakan proses produksinya. Peralatan administrasi kantor, misalkan mesin tulis, hiasan dinding kantornya, dan lain-lain. A. Atribut produk. Atribut produk adalah suatu komponen yang merupakan sifat-sifat produk yang menjamin agar produk tersebut dapat memenuhi kebutuhan dan keinginan yang diharapkan oleh pembeli dan apabila sesuai dengan apa yang diharapkan oleh pembelinya, maka produk tersebut akan dianggap cocok oleh konsumen serta menjadi produk yang berhasil. B. Penentuan posisi produk. Kemampuan manajemen menentukan posisi produknya di pasar merupakan faktor yang turut berpengaruh terhadap kemampuan perusahaan
untuk menghasilkan laba. Dalam menentukan posisi produk, manajemen harus memperhatikan produk-produk lainnya, terutama produk pesaing potensial. C. Daur hidup produk. Yang pertama-tama, tahap perkenalan. Tahap perkenalan, pada masa ini produk tersebut baru diperkenalkan oleh pengusaha kepada masyarakat. Yang kedua, tahap pertumbuhan. Setelah banyak anggota masyarakat yang mengenal akan produk itu, maka diharapkan masyarakat tersebut akan menjadi menyenangi produk tersebut. Dan apabila hal ini terjadi, maka produk tersebut akan berada pada tahap pertumbuhan. Yang ketiga, tahap kedewasaan. Tahap ini menunjukkan adanya kejenuhan di mana masyarakat atau konsumen sudah jenuh sehingga akan menjadi sukar untuk meningkatkan penjualan produk tersebut. Yang keempat, tahap penurunan. Dalam tahap ini masyarakat sudah tidak lagi menyenangi produk tersebut sehingga penjualan akan segera merosot tajam. D. Portofolio produk. Suatu analisis yang hampir sama dengan analisis daur hidup produk. Perbedaannya adalah dalam analisis portofolio produk kita menganalisis kehidupan produk untuk seluruh jenis produk yang dipasarkan oleh perusahaan secara keseluruhan bersama-sama dalam satu analisis, sehingga dari sekian banyak produk yang dipasarkan itu akan ada produk yang sedang berada pada posisi tertentu dan yang lain posisinya berbeda lagi. Yang pengembangan produk baru. Penciptaan produk baru meliputi 3 hal, yaitu yang pertama, produk yang sama sekali baru dan belum pernah ada. Yang kedua, perubahan desain atau redesign untuk mengantisipasi kejenuhan pasar dan untuk memperbarui model agar selalu tampak up to date. Yang ketiga, pembungkusan atau packaging, yang sering kali konsumen justru tertarik pada produk yang memiliki bungkus yang lebih menarik daripada produk yang sama tetapi bungkusannya jelek. Langkah-langkah pokok pengembangan produk baru. Yang pertama, penciptaan ide atau gagasan. Yang kedua, penyaringan gagasan. Yang ketiga, pengembangan konsep produk baru. Yang keempat, pengujian konsep produk baru. Yang kelima, pengembangan strategi pemasaran. Yang keenam, analisis bisnis. Yang ketujuh, pengembangan prototipe. Yang kedelapan, pengujian pasar atau tes marketing. Dan yang kesembilan, komersial. Yang F, diferensifikasi produk. Manfaat diferensifikasi produk yaitu produk yang terdiversifikasi produk secara luas akan dapat menghasilkan berbagai manfaat bagi perusahaan, yaitu yang pertama, stabilitas keuntungan. Yang kedua, portofolio produk. Dan yang ketiga, gejala diversitas.